Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, telah diterangkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Salam, bahwasannya sebelum masuknya malaikat Munkar dan Nakir masuklah seorang malaikat yang wajahnya bercahaya bagaikan cahaya matahari. Malaikat tersebut bernama Ruman. Malaikat itu masuk ke dalam kubur lalu duduk di dekat mayit, seraya berkata, "Tulislah perbuatanmu dari kebaikan dan keburukan." Mayit tersebut menjawab, "Dengan apa aku menulisnya? Mana penaku, mana tintaku dan mana tempat tintaku?" Lalu malaikat menjawab, "Air ludahmu itulah tintamu, jari jemari itulah penamu." Mayit bertanya lagi, "Di atas apakah aku menulisnya? Padahal tiada selembar kertas pun aku punyai." Rasulullah bersabda, maka malaikat tersebut memotong sepotong kain kafan dari mayit, lalu diberikannya pada mayit itu seraya berkata, "Inilah lembaranmu, maka tulislah amal kebaikanmu yang telah kau lakukan di dunia." Dan ketika sampai pada suatu kejelekannya ia merasa malu untuk menulisnya, lalu malaikat menegurnya. "Wahai orang yang salah, kenapa kamu tidak merasa malu kepada Zat yang telah menciptakan kamu dalam melakukan kejelekan di dunia, akan tetapi sekarang kamu malu pada diriku?" Maka malaikat tersebut mengangkat dadanya, lalu dipukulkannya pada mayit tersebut, lalu mayit itu berkata, "Bangunkanlah aku sehingga aku menulis kejelekanku dan juga semua kebaikanku." Kemudian malaikat itu memerintahkan untuk melihat lembaran itu dan distempelnya, lalu mayit melipat lembaran itu, seraya berkata, "Dengan apa aku stempel, padahal aku tidak mempunyai stempel?" Maka malaikat menjawab, "Stempellah lembaran itu dengan kukumu." Lalu distampelah lembaran oleh mayit dan digantungkan di lehernya hingga datang hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra, ayat 13, yang berbunyi, "Dan pada setiap menulis telah kami tetapkan amal perbuatannya pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya dalam keadaan terbuka." Setelah itu kemudian masuklah malaikat Munkar dan Nakir sebagaimana masuknya malaikat Ruman. Demikian juga ketika seorang hamba yang durhaka melihat pada bukunya pada hari kiamat. Maka Allah memerintahkan untuk membacanya, lalu dibacanya buku itu tentang kebaikannya. Dan apabila sampai pada kejelekan-kejelekannya, maka terdiamlah dia. Lalu Allah berfirman, "Kenapa tidak kamu baca?" Hamba tersebut menjawab, "Aku merasa malu kepada Tuhan." Kemudian Allah berfirman, "Kenapa kamu tidak merasa malu padaku sewaktu di dunia, dan sekarang kamu merasa malu padaku?" Maka menyesalah hamba tersebut, tetapi penyesalannya itu sudah tiada guna. Maka Allah berfirman, "Ambillah hamba tersebut dan belenggulah dia, kemudian lemparkanlah ia ke dalam neraka Jahim." Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Semoga kita semua diampuni dosanya dan dijauhkan dari siksa kubur serta dapat menjawab pertanyaan malaikat kubur dengan lancar dan benar. Amin.